kita akan belajar tentang input ANOVA, analysis of variasi. Kita pengen membedakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, berarti lebih dari 2, itu namanya ANOVA, analysis of variance. Analysis of variance itu lebih dari 2 kelompok, itu varian. Kemudian datanya adalah harus numerik, itu analysis of variance. Oke, caranya adalah kita membuka SPSS ya. SPSS-nya tergantung teman-teman mau pakai SPSS versi berapapun, yang jelas yang penting paham. Percuma kita pakai versi terbaru tapi tidak paham. Di sini ada variable view dan ada data view. Untuk memasukkan data di sini perlu ada namanya pengkodean. Pengkodean itu di variable view. Di dalam variable view nanti ada 2 slot seperti ini. Ada kita perlu di sini ketik perlakuan dan di sini hasil. Nah, ini perlakuan ini diumpamakan adalah kita memberikan perlakuan karena eksperimen itu sifatnya adalah manipulasi dari variabel. Itu eksperimen. Ciri khas di eksperimen adalah manipulasi variabel. Dianggap aja ini adalah data dari penelitian tikus atau mencit. Kemudian di sini ada 5 kelompok. Biasanya kalau kita pakainya eksperimen ada 5 kelompok. Kemudian di sini ada value. Value ini diisi label. Value 1, kemudian ketiknya labelnya apa? Kontrol negatif misal. Value 2, kemudian kontrol positif. Sampai 5 grup. Kemudian diklik OK. Kemudian ininya measure-nya itu ada skill, ada ordinal, ada nominal. Yang jelas kita pakainya skala ukur. Kemudian klik data view. Nah, data view tadi kita kesepakatan sudah melakukan penginputan 1 sampai 25 karena per individunya adalah 5 per 5 kali 5 artinya N-nya adalah 25. Kemudian di sini ada dimasukkan hasil dari pengukuran ya. Seumpamanya ini hasil dari pengukuran glukosa darah yang ada kontrol positif, kemudian ada ekstrak 1, ekstrak 2, ekstrak 3. Ini dianggap adalah perbedaan. Nanti apakah perbedaan ekstrak ini mempengaruhi dari ANOVA itu sendiri. Sebelum kita ke ANOVA itu syaratnya adalah numerik. Kemudian adalah normal dan homogen. Cara uji normalitas itu ada 2. Bisa pakai non parametric test sama pakainya adalah di ini descriptive explore. Kita pakai cara non parametric test dulu. Klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian diklik sampel KS, sampel Kolmogorov Smirnov. Klik, kemudian hasilnya dimasukkan ke sini. Kalau mau mencoba-coba di sini tombolnya apa, ini ada. Jelas ini saya nggak otak-atik ya. Kalau mau ketik deskriptif ya tinggal ini diketik deskriptif, kemudian continue. Oke, kemudian di sini kita klik OK. Ketika diklik OK, maka akan muncul N-nya berapa, min-nya berapa, standar deviation-nya berapa, kemudian muncul hasil dari uji normalitas data. Kalau dilihat dari sini, maka ada namanya 0,05. Karena tingkat kesalahannya adalah 5%. Tingkat kepercayaannya adalah 95%. Di sini hasilnya adalah 0,804. Kolmogorov Smirnov 0,804 atau Sig2 Toiletnya 0,538. Artinya lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,5, data ini adalah normal. Ini adalah uji cara pertama, uji normalitas data. Nah, data ini sebenarnya bisa copy, kemudian bisa dimasukkan ke Microsoft Word. Jadilah data lampirani teman-teman. Di dalam nanti penelitian ada ini data lampiran. Ini namanya uji normalitas. Kita no dulu aja.
Ini cara pertama tadi ya, pakai non parametric size. Kemudian ada cara yang kedua, pakainya adalah ini, descriptive, quick analysis, quick statistik, explore. Oke, explore kemudian hasilnya dependent test. Faktornya adalah perlakuan. Karena dependent itu adalah yang dipengaruhi. Kalau independen adalah yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah kontrol positif, negatif, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Ini namanya. Kemudian di sini ada ini statistiknya. Nah, ini 95% karena kita pakai tingkat kepercayaannya adalah 95%. Bisa ini diklik deskriptif, outlet, persen, ini bisa diklik. Kemudian untuk plotnya, nah ini ada histogram, ini bisa diklik. Kemudian normalitinya diklik juga. Nanti histogram kita akan melihat bagaimana bentuk dari histogram itu sendiri. Karena kita tadi sudah belajar tentang penampilan data. Kemudian ada option, optionnya include plus ini klik. Oke, habis itu kita klik OK. Klik OK, kita tunggu programnya running. Nah, oke. Di sini akan kelihatan ya. Deskriptifnya statistik itu seperti apa, kontrol, mian, semua sudah ada di sini. Oke. Biasanya kita hanya pakai yang ini, tes normality namanya. Tes normality itu ada dua tadi. Normality pakai KS ya, Kolmogorov-Smirnov. Di sini ada dua, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Kira-kira lebih bagus mana antara tes normality yang tadi sama tes normality yang ini? Menurut jurnal-jurnal yang saya baca adalah yang bagus pakai yang ini. Ada koreksi Shapiro, ada koreksi Tillyford's significance correction. Jadi kalau dosennya paham tentang data statistik, maka yang dicari adalah ini, test of normality pakai gabungan antara Kolmogorov, Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Tapi kalau yang penting normalitas ya pakai itu tadi, amannya seperti itu. Jadi pinter-pinter. Seorang pengolah data itu pinter-pinter menampilkan. Ini bisa dilihat. Signifikannya adalah lebih dari 0,05. Ingat, kalau normalitas itu lebih dari. Tapi kalau ANOVA itu kurang dari. Paham ya? Seperti ini tes normality. Nah, ya. Ini adalah histogram yang sudah kita pelajari tadi. Kalau ini mau ditampilkan ke hasil akhir ya nggak masalah, buat keren-kerenan. Histogramnya seperti ini tadi sesuai. N-nya 199, rata-ratanya standar deviasinya 1,3. N-nya 5 kelompok. Karena seperti ini, tapi yang dipakai hanya ini. Jadi yang dipakai untuk lampiran itu hanya ini, test of normality. Saya tutup plus. Oke, berarti data ini adalah normal homogen. Selanjutnya adalah uji ANOVA, analysis of variance. Analysis, comparison, pakai one way ANOVA. Kemudian hasilnya diklikkan, perlakuannya diklik. Oke, kemudian di sini coba diklik. Nah, ini nggak perlu. Postbox-nya bisa ditampilkan. Kita pakai LSD. Postbox atau postbox dan tuke. Postbox ini uji lanjut. Dan ini diklik homogeneity varian, bisa min plot. Deskriptif juga bisa untuk mengetahui kehomogenan. Oke, maka akan muncul di sini one way ANOVA. Ini namanya ANOVA. Jadi kalau tingkatannya skripsi, sarjana farmasi, minimum harus tahu nih ANOVA, analysis of variant, untuk membedakan antara kelompok kontrol positif, kontrol negatif, sama perlakuannya. Ini ANOVA, analysis of variant.
posoknya. Nah, ini homogenis subsetnya, ternyata dalam 5 kelompok itu tidak ada yang sama. Kalau ini ada yang sama, ini akan mengelompokkan sendiri. Kira-kira seperti ini ya untuk ANOVA when W ANOVA-nya. Ini sudah jadi datanya, bisa ditampilkan di deskripsi. Kalau ini melihat LSD ya, kita pakai LSD rata-rata antara ini adalah signifikan. Ada perbedaan antara kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3 ini ada perbedaan. Nah, seperti ini. Untuk ANOVA. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum ada.